Selamat berjumpa kembali anak-anakku yang terkasih. Hari ini kita akan belajar tentang Yohanes Pembaptis. Untuk itu, mengawali perjumpaan kita pada saat ini, mari kita mengawali pertemuan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang maha baik, kami bersyukur kepadamu untuk perjumpaan ini. Berikanlah dan curahkanlah terang Roh Kudus-Mu dan ajarilah kami untuk mengenal Yohanes Pembaptis dan mengikuti teladannya sebagai pewarta kebenaran demi pertobatan orang-orang berdosa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, seperti yang sudah Ibu sampaikan, bahwa kita akan belajar tentang Yohanes Pembaptis. Kita akan lebih mengenal lebih dalam siapa itu Yohanes Pembaptis. Pembaptis adalah seorang nabi yang diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Ia menyerukan pertobatan dan membaptis orang-orang di Sungai Yordan sebagai tanda pertobatan mereka. Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Meskipun Yohanes merasa tidak layak, tetapi Yesus tetap dibaptis untuk menggenapi kehendak Allah. Dan ketika Yesus dibaptis, Roh Kudus turun seperti burung merpati dan terdengar suara Allah Bapa yang menyatakan Tuhan Yesus sebagai anaknya. Nah, anak-anakku yang terkasih, di sini Yohanes menekankan pentingnya pertobatan, yaitu berbalik dari dosa dan mengikuti ajaran Yesus. Ia juga mengajarkan untuk hidup jujur, adil, dan berbagi dengan sesama. Lalu, di dalam pribadi dan diri Yohanes Pembaptis, ia selalu menekankan bahwa ia hanyalah seorang pembuka jalan bagi Yesus. Ia merendahkan diri dan tidak mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri, melainkan hanya ingin orang mengenal dan mengikuti Yesus. Anak-anakku yang terkasih, pelajaran tentang Yohanes Pembaptis ini mengajarkan kepada kita semua tentang pentingnya mempersiapkan hati untuk menyambut kedatangan Yesus, tetapi juga pentingnya pertobatan dan pentingnya kerendahan hati seperti yang dicontohkan oleh Yohanes Pembaptis. Anak-anakku yang terkasih, untuk kita ketahui bersama bahwa Yohanes adalah anak dari Zakaria dan Elisabet. Lalu Yohanes mewartakan pertobatan di daerah Sungai Yordan. Yohanes juga menyerukan agar kita segera bertobat dari kesalahan kita, sebab kalau kita bertobat berarti kita berhenti melakukan kejahatan dan kembali ke jalan yang benar. Yohanes beri tanda kepada orang-orang bertobat dengan membaptis mereka. Lalu setelah dibaptis, kita juga dituntut untuk hidup benar, mengikuti perintah Allah. Karena anak-anakku yang terkasih, sesungguhnya Tuhan itu mengutus kita semua untuk berbuat seperti Yohanes Pembaptis, menegur orang-orang berdosa agar bertobat. Itulah kisah tentang Yohanes Pembaptis yang dapat kita pelajari pada kesempatan ini. Semoga dengan materi tentang Yohanes Pembaptis menjadikan kita selalu menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, tetapi juga kita selalu hidup baik terhadap demi kemuliaan Tuhan. Itulah yang dapat Ibu sampaikan tentang materi Yohanes Pembaptis. Mari kita mengakhiri pertemuan kita dengan doa penutup. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau mengutus Yohanes Pembaptis untuk mengajak kami untuk bertobat. Berkatilah kami,
Berkatilah semua orang agar kami selalu hidup baik, hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.